Cek. Oke. Ini udah yang rekam ya gini ya? Udah. Halo semuanya, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Kali ini suasananya beda, kita berada di outdoor. Ini pagi hari, mungkin masih sekitar jam 6 kali ya. Kita melakukan aktivitas di Pantai Gua Cemara. Di Kota Bantul ke selatan, dari jalan utama Bantul itu ya terus aja ke selatan, nanti akan ketemu pantai. Banyak pantai sih, salah satunya Pantai Gua Cemara. Nah, di video kali ini saya ingin membahas yang mungkin tidak ada kaitannya dengan otomotif ya. Karena dari dulu saya itu suka sekali belajar tentang, sesuai dengan temanya ya, saya suka belajar tentang energi, vibrasi, dan frekuensi. Jadi dulu saya sempat baca salah satu quote-nya Tesla sebelum beliau meninggal tentunya ya. Kalau Anda ingin mengetahui rahasia tentang kehidupan, pelajarilah, ketahuilah energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, energi itu menurut saya, setelah saya pelajari sendiri, saya rangkum dari berbagai artikel dengan pengalaman-pengalaman yang saya terima, yang saya alami, energi itu sendiri sebenarnya sesuai sekali dengan hukum kekekalannya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat hanya bisa berubah bentuk, tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, dan hanya bisa berubah bentuk. Sebenarnya dari hukum kekekalan energi ini erat sekali hubungannya sama otomotif. Beberapa kali saya pernah juga ngobrol di video saya juga tentang alat penghemat BBM. Nah, jadi kalau energi itu dihemat bisa, tapi harus ada energi penggantinya. Intinya seperti itu. Tapi saya tidak akan membahas tentang otomotif ya. Jadi energi ya, sekali lagi sudah saya jelaskan tadi di awal. Lalu yang kedua adalah vibrasi. Vibrasi itu gelombang yang merambat ya. Jadi sebelum kita mengenal vibrasi, kita kenal dulu tentang gelombang. Gelombang ya, wave. Nah, gelombang itu dihasilkan dari energi juga. Jadi ketika seseorang misalkan seperti laut inilah ya, contohnya laut ini kan timbul gelombang ya. Gelombang ini tentunya ada karena adanya energi ya. Nah, vibrasi itu adalah gelombang yang mengarah kepada satu tujuan, itu namanya vibrasi. Lalu frekuensi itu jumlah atau seberapa besarnya panjang gelombang yang dihasilkan dalam jangka tertentu, biasanya dalam waktu 1 detik. Jadi misalkan kita mengenal frekuensi 7 Hz gitu ya, berarti dalam 1 detik itu terjadi panjang gelombang sebanyak 7 Hz. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu frekuensi ini pun itu akhirnya dijadikan sebuah standarisasi di mana gelombang itu berjalan gitu ya. Jadi misalkan gini, kita mau setel sebuah radio ya, radio A misalkan di frekuensi 95.7 gitu ya. Nah, kalau orang nyetel radio mau dengerin radio A ya mestinya harus pasang di gelombang 95.7 begitu ya tentunya ya. Jadi dia akan, di mana frekuensi itu berada, disitulah kita bisa tune in. Nah, timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita bahagia, kita gembira, kita sukacita gitu, itu di frekuensi berapa sih? Lalu kenapa kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan marah, kecewa, dan lain sebagainya, itu ada di frekuensi berapa sih? Jadinya kita
kalau sudah tahu, kita akan bisa lebih mudah tune in ke frekuensi itu. Seperti halnya kita kalau mau setel radio, kepengen tahu gelombang radio A, kalau kita tahu frekuensinya kita langsung mudah di situ. Beda kita nggak tahu frekuensinya ya. Kalau kita nggak tahu frekuensinya, kita cari sampai ketemu, kan lama, butuh waktu gitu ya. Nah, tentang lebih jauh tentang frekuensi ini seperti apa, bagaimana kok bisa terjadi pada kita, apa keuntungannya frekuensi buat kita, dan lain sebagainya. Saya sudah bikin videonya tapi tidak di channel ini, di channel yang satunya, channel saya yang lain, yang judul channelnya begini ceritanya, ya. Judul channelnya begini ceritanya. Jadi silakan Anda datang ke sana dan nanti kita bahas frekuensi lebih lanjut. Oke, bagi teman-teman yang tertarik hal-hal bukan otomotif tentang kehidupan, saya berceritanya di sana, di channel sebelah. Oke, gitu aja video Kang Wawan kali ini. Sampai jumpa di channel di sebelah saya. Channel begini ceritanya. Bye-bye.